anakku lanang ojo dong rokok, ojo susuran anakku wedok. Tapi khusus masalah susuran kemudian ditambah Mbak Asnawi dengan berbait-bait. Mundak cangkeme penceng lan perot, susure nglewer metu mecotot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashabal fadail, ulama'an al-ajilla, para romo-romo yai, bapak-bapak, sederek-sederek hadirin rahimakumullah, taminipun pengurus menara makam Kanjeng Sunan Kudus. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah pada majelis Maktubatul Quran, majelis jamuan Al-Quran, majelis di mana hafatzhumul malaikah wa ghasyiyathumur rahmah wa anzala alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah tarjamah biografi seorang as-sahabi al-jalil al-ansari Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit dikenal pada masa-masa Islam adalah syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk Islam, beliau juga dikenal sebagai ahli syair. Ada satu kejadian menarik yang barangkali kita bisa menganalisa. Suatu saat seperti biasa Hasan bin Sabit mendendangkan syair-syairnya bahkan di dalam masjid. Pada saat itu sudah menginjak pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang terkenal tegas, disiplin, dan seterusnya. Melihat perilaku Hasan bin Sabit yang mendendangkan syair di masjid, Umar bin Khattab naik pitam, marah. Ini masjid makanul ibadah, ini masjid tempat orang sholat, bukan untuk mendendangkan syair. Apa jawaban Hasan bin Sabit? Ya Umar, aku melakukan ini disaksikan oleh orang yang lebih mulia darimu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ketika baginda Rasul masih berada di tengah-tengah para sahabat, Hasan bin Sabit selalu mendendangkan syair-syairnya, terutama syair yang bernuansa haja atau hija, atau dalam bahasa sekarang nyinyirisme, tapi nyinyir yang syar'i. Nyinyir yang
syar'i. Bahkan kemudian baginda Rasul menyatakan, wahai Hasan, seranglah orang-orang kafir Quraisy dengan syairmu, maka demi Allah syairmu lebih tajam dari pedang Khalid bin Walid. Ini sebentuk sertifikasi khusus dari baginda Rasul kepada Hasan bin Sabit. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sampai mendoakan, wahai Hasan, jika kau teruskan syair-syairmu itu, maka semoga kau selalu ditemani oleh Jibril, ayyadaka biruhil qudus, atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencermati perilaku sahabat Hasan bin Sabit menarik sekali, karena syair tentu terkait erat dengan rasa. Tadi malam entah merupakan sudfatul qadar ketika Kiai Haji Doktor siapa tadi malam, Abdul Jalil, ngendikan di sini pas pada bagian jangan khawatir, ini nanti tetap kalau misalnya ada ijazah enggak perlu dicatat, toh bisa disaksikan ulangannya di YouTube. Begitu nggih tadi malam nggih. Saya pas itu masuk. Nah, beliau berbicara juga meskipun terkait dengan napa menika pengupa jiwa, terkait dengan keduniawian, tapi sebenarnya itu tidak bisa lepas dari rasa. Tidak bisa lepas dari rasa. Kebetulan pula beberapa menit berikutnya saya dikirimi oleh santri-santrinya Habib Profesor Dr. Quraish Shihab tentang pengalaman pribadi beliau mentafsiri Al-Quran. Banyak rasa di sana, bahwa Al-Quran itu salah satu agenda utamanya adalah memadukan antara rasa dan fikir. Kalau orang barat, kalau dunia akademis selalu berpikir I think, selalu berucap I think, saya pikir, tapi tidak dengan demikian ulama-ulama kita, orang-orang timur lebih banyak berbicara I feel, saya rasa. Rasa dan fikir ini harus sejajar. Kalau tidak dikatakan hanya fikir saja menjadi kering. Dalam tinjauan yang lebih mudah, kalau dulu kalangan Nahdiyin selalu sering dinyinyiri oleh orang-orang yang belajar ilmu-ilmu lahiriah, terutama terkait dengan ilmu sanad, terutama teman-teman kita yang dari fakultas Quran Hadis. Tiba-tiba muncul tulisan mengkritik Al-Ghazali dengan Ihya-nya yang dipandang gegabah dalam mengintrodusir hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemudian belakangan di dunia internet muncul muhaddis baru yang la syarqiyatin wala gharbiyah, yang la ilaha ula wa la ilaha ula, bertitel Al-Albani. Seolah-olah semua hadis hari ini harus lewat saringan yang bernama wasahhahahu Al-Albani. Padahal guru kami di Mesir yang mulia Profesor Dr.
Ali Jum'ah atau Lallahu Umroh, mantan Grand Mufti Mesir, pernah bertandang ke Suriah bertemu dengan Al-Albani. Ini fakta. Jadi bukan dalam rangka menghasut, tidak, ini fakta. Ya Albani, ma manhajuka fi tashihil ahadis wa tad'ifiha. Apa metodologimu di dalam mensahihkan dan mendoifkan suatu hadis? Fasakata walam yujib. Yang bersangkutan diam 1000 bahasa. Padahal as-su'al jawab fi ma'radis su'al wajibun. Ditanya pada saat menjawab pada saat datangnya pertanyaan itu wajib. Menjawab pada saat datang pertanyaan itu wajib. Jadi kalau dulu orang-orang NU suka dinyinyiri, alah hadisnya orang NU itu kebanyakan doif. Kebanyakan apa? Doif. Itu bagi orang-orang yang hanya berpikir I think, I think, bukan I feel. Bahwa kemudian ternyata sebenarnya tak lebih dari lam ajid lahu aslan. Hari itu sebuah hadis bisa jadi belum ditemukan sanadnya, tapi jangan lantas gegabah mengatakan itu hadis palsu. Sekali Al-Bukhari wa Muslim, pemilik 2 kitab sahih yang diyakini sebagai ashahul kutub ba'dal Quran, itu saja masih banyak yang kelewatan dalam meriwayatkan hadis, sehingga muncullah Imam Al-Hakim dengan karya utamanya Al-Mustadrak. Namanya saja Al-Mustadrak, nyusuli. Jadi tidak gegabah. Yang menyebut bahwa Sahih Bukhari Muslim itu paling sahih itu bukan Imam Bukhari dan bukan Imam Muslim. Semuanya kembali kepada pernyataan Imam Syafi'i, fa idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau ditemukan di kelak kemudian hari ada suatu hadis yang baru ditemukan sanadnya, itulah yang layak kita gunakan. Tapi bukan berarti ketika belum ditemukan sudah dianggap palsu. Analogi yang paling sederhana adalah saya nyuruh anak saya ngambil HP di kamar. Biasa anak sekarang pasti tidak teliti. Dia masuk kamar, toleh kanan, toleh kiri, langsung bilang nggak ada bah. Kemudian saya dengan kesal kembali ke kamar dan saya temukan HP itu, tuh ada kan? Impossible. Tadi sudah saya cari. Iya sudah kamu cari tapi belum kamu ketemukan. Kalau belum kamu ketemukan jangan bilang tidak ada, tapi belum ketemu. Ini rasa. Ini rasa. Berbicara tentang rasa, ternyata orang sekelas Imam Ar-Razi yang asik dengan usul fikihnya, yang belakangan dikecam, usul fikih itu sebentuk kaidah-kaidah kering. Yang belakangan dikecam usul fikih itu sebagai disiplin ilmu yang hanya berbicara tentang verbalitas, tentang kaidah yang kaku. Tetapi Imam Ar-Razi memiliki rasa. Kalau kita bicara Imam Ar-Razi terlalu kejauhan. Guru kami Mbah Sahal, ketika kami di Kairo berdebat dengan Profesor Quraisy tentang halil ibrah bi umumil lafzi am bi khususis sabab. Perdebatan waktu itu deadlock. Karena memang ada ulama yang al ibrah bi umumil
lafzi, ada yang ulama al-ibrah bi khususis sabab. Tapi Mbah Sahal dengan rasanya menerangkan kepada kami, al-ibrah itu tidak hanya bi umumil lafzi tetapi juga bi khususis sabab. Ini luar biasa, banyak sekali. Terus kemudian ketika kita masuk ke dalam misalnya fikih zakat, mengapa mayoritas ulama menyatakan tidak sah memindah daerah zakat, dalam arti orang Kudus zakatnya ya harus hanya dibagi untuk orang Kudus, tidak boleh keluar Kudus. Ternyata alasan para fuqaha terutama Al-Ghazali itu pakai rasa. Apa alasannya? Ya kalau zakatmu kau pindahkan di luar daerahmu, padahal yang tahu kalau kamu kaya sehari-hari itu tetanggamu. Apa ndak menimbulkan kecemburuan sosial? Saya ndak bermaksud mengukur apakah alasan fuqaha seperti ini sudah cukup kuat sebagai alasan bahwa harta zakat tidak boleh dipindah daerah. Tapi sekali lagi ini rasa bahwa hanya tetanggamu yang selama itu tahu sejauh mana kekayaanmu. Lah kok tiba-tiba pas pembagian zakat, zakatmu kau pindah di daerah lain. Ini rasa. Dan banyak sekali. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendapat laporan pada saat beliau menjadi khalifah, laporan beberapa bawahannya dalam rapat kabinet harian, kita ibaratkan begitu saja, ada laporan. Laporannya apa? Mohon maaf Paduka Amirul Mukminin, angka jombloannya sekarang lagi naik drastis. Kenapa? Angka jombloan lagi naik drastis. Sayyidina Umar terperanjat. Jadi rakyatku yang jejaka-jejaka ini enggak pada nikah, enggak. Apa enggak laku? Mboten. Tapi persoalannya sudah mulai tuntutan-tuntutan ekonomi sehingga para wali-wali nikah itu menaikkan mas kawin. Seketika Sayyidina Umar dalam kesempatan bertemu dengan banyak sahabat naik ke mimbar. Aulia al-umur la tughalu fil muhur. Wahai wali-wali nikah, jangan kau mahalkan mas kawin. Ini loh saya prihatin, rakyat saya banyak yang jombloan. Dari pojok seorang ibu memprotes, ittaqillah ya Umar, ama tasma'u qaulahu ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran. Suka-suka kami dong para wanita menuntut mas kawin sebanyak mungkin. Seketika Sayyidina Umar lemes. Asabat imra'atun wa akhta'a Umar. Ibu itu benar, Umar yang salah. Semakin prihatin. Dan kemudian angka jombloan semakin naik. Sayyidina Umar tambah prihatin lagi. Tapi sya'al qadar min sudfatil qadar, itu kalau bahasanya orang-orang yang tidak terlalu sofistik begitu. Tiba-tiba ndilalah. Nah ini kan ndilalah nih lagi. Ndilalah. Sayyidina Umar kita tahu berhasil membebaskan banyak wilayah. Maka mulai masuk orang-orang Persia, terutama cewek-cewek Persia mulai hijrah besar-besaran ke Madinah. Dan untuk semakin meneguhkan status cewek-cewek Persia ini,
menawarkan dirinya kepada para jejaka-jejaka di Madinah untuk dinikahi tanpa mahar. Singkat kata, ndilalah angka jombloan turun drastis. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya angka jomblowati perawan Madinah asli meningkat. Kenapa? Meningkat. Akhirnya dalam sebuah kesempatan khutbah ammah, Sayyidina Umar dengan penuh rasa menyatakan, "Mbok sak karep-karepmu, mbok larangno terus maharmu yo ngono iku." Ini sekedar menggambarkan rasa itu penting. Astagfirullahaladzim. Saya baru matur muqaddimah sudah hampir setengah jam. Mengapa saya matur muqaddimah seperti ini? Tadi dalam perjalanan tiba-tiba ada orang mengirimi saya syair-syairnya Mbah Asnawi. Saya disuruh membahas itu, bingung saya. Nggak persiapan. Terus saya masuk ke sebuah wartel, terus saya kopi. Kemudian terus apa yang ingin saya bicarakan? Kemarin dalam haulnya Mbak Asnawi kan ada halakoh turos itu tentang fasolatan. Tapi saya kira ini menarik karena syair-syairnya Mbak Asnawi itu kebanyakan pakai bahar madid. Pakai kalau lagunya kebanyakan ya Rasulullah salamun alik ya Rafi asyani wa daraji. Saya tiba-tiba tertarik untuk mencoba menyelami sedikit tentang ilmu arud. Ya ketika dululah tahun 80-an kita belajar arud. Saya ingat bahar arud itu wazannya fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Ini termasuk wazan yang tidak lazim, agak berat diucapkan sehingga bahar madid ini di aslinya sana Arab itu enggak populer. Enggak populer. Yang populer ya paling itulah rojas, towil, kamil, basit. Kamulal jamalu minal buhuril kamilu mutafailun mutafailun mutafailu. Innal basita ladaihim tubsatul amalu mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilu. Terus apa lagi? Tawilun lahu tunal buhuru fadailu fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafailu. Nah itu. Tapi kalau madid ini susah. Fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Wah itu susah. Orang Arab itu susah. Jadi enggak populer. Tapi anehnya di Jawa ini populer. Terutama ketika dipakai untuk sholawat ya Rasulullah salamun alik ya Rafi asyani wa daraji. Saya teliti, saya kebingungan karena saya bukan ahlinya. Akhirnya saya telepon salah satu guru teman saya yang ahli arud. Dia tertawa. Lah iya wong qasidah ya Rasulullah salamun alik itu asalnya qasidahnya orang jadab. Jadi yang ngerusak tatanan. Napa? Ngerusak tatanan. Kalau ditaktek misalnya ya. Misalnya yang pas enak ditaktek itu atfatayya jirotal alami. Atfatayya fa'ilatun. Jirotal fa'ilun. Terus al-alami pakai apa? Ternyata pakai fa'ilun. Padahal aslinya fa'ilatun. Tapi tidak masalah, orang jadab itu memang lagi-lagi rasa. Dan faktanya qasidah ya Rasulullah salamun alik populer. Populer, tapi populernya ya di Islam Nusantara. Bukan di aslinya. Alhamdulillah. Saya hampir yakin, meskipun saya tidak mewakili Mbah Asnawi ya, saya hampir yakin Mbah Asnawi juga menyadari itu. Makanya makainya juga wazan bahar madid, tapi saya tidak setuju. Makainya wazan ya Rasulullah salamun
alik yang sudah diobrak-abrik oleh namanya kalau tidak salah Qamaruddin Al-Majdhub yang pertama kali mendendakan syair ya Rasulullah salamun alik. Baik, saya tidak tahu ini layak atau tidak. Saya hanya ingin membaca saja sekilas. Terus kemudian Masya Allah, saya baca misalnya ini syair srengenge nyoto. Srengenge nyoto dhahir fi syahri Rabi'il awal kubailal fajri. Tanggal ping 12 Isnen dinane ilingo gawe hormat nabine ya Rasulullah salamun alik. Udah nggak usah, ini nggak majelis selawatan. Yang menarik di sini adalah ada syairnya Mbak Asnai begini. Kita umat ngungkuli umat, ngungkuli maring umat liyane kabeh menciring. Ini jelas beliau menerjemahkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian di hampir terakhir syair srengenge nyoto beliau menyatakan ngandelo dawuh lan ati teguh alladzina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ini sepenggal syair ini menurut saya luar biasa, terutama kalau kita mengkajinya dalam bahasa kekinian. Pada saat maulid dipertanyakan lagi dalil-dalilnya. Pada saat amaliyah kita keseharian dipertanyakan keabsahannya secara keilmuan. Padahal kalau Mbak Asnawi cukup dawuh ngandelo dawuh lan ati teguh. Kalau kamu memang orang-orang yang benar-benar yastami'unal qaula, makanya mestinya fayattabi'una ahsana, mengikuti yang terbaik. Dan orang seperti itu adalah alladzina hadahumullah. Faktanya sekarang 2 tahun tidak ada majelis sholawatan. Betapa kering hidup kita, betul. Ini bukan terkait pembicaranya loh ya, bukan terkait mubaliknya loh ya. Kalau Bib Umar kan dawuhnya iki ora kono corona ning kon ora. Nggih napa nggih? Kon ora ngaji, kon ora sholawatan. Nah, kemudian ayat tadi ditutup wa ulaika hum ulul albab. Kalau dalam bahasa singkat Cak Lontong, mikir. Napa? Mikir. Jadi saya sering di mana-mana, barangkali saya pernah matur di majelis ini. Saya keliling ke seluruh penjuru Indonesia, Nusantara, di sebuah daerah perkampungan terpencil. Saya kaget ternyata di sana sholawatan ada. Saya tanya orang setempat, sejak kapan ada sholawatan, ada majelis seperti ini di sini? Dia mundur 1 langkah. Saudara Islam baru ya kok tanya-tanya. Saya temukan di Papua. Hal yang sama persis saya temukan di pelosok Kalimantan Selatan. Saya kaget pas ke sana pas bulan Rabiul Awal. Saya pernah cerita ini, saya masih ingat, saya pernah cerita itu. Apa? Sekampung itu membaca maulid 30 hari bulan Rabiul Awal dan 24 jam. Tapi caranya RT 1 jam 8 sampai jam 10, RT 2 dan seterusnya. Tapi di kampung itu, dan saya tidak tahu faktanya, tiba-tiba kampung situ keluar hartawan baru. Tiba-tiba batu bara muncul.
Iki pancen sholawat niku luar biasa, mbok golek duit ki yo iso kok. Gak percaya wae. Ora ulul albab sampean niku nggih. Ora napa mikir. Mulane nerusno omongane Cak Lontong iku ya apik ngoten nggih. Saya ini sekarang ini sudah berpikir pindah kampung. Mengapa? Karena di kampung saya sudah mulai jarang orang mati. Loh kenapa Cak Lontong? Lah kalau ada orang mati itu 7 malam makan malam gratis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatayya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, atfatayya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di akhir syair Srengenge Nyoto, Mbah Asnawi seperti kiai-kiai lainnya, santri-santri lainnya menutupnya dengan sholawat. Sholawat salam katur utusan Nabi Muhammad bulaning zaman. Nah, ini jelas ada dasarnya, ada hadisnya. Sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tabrani wal Baihaqi, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua doa akan terhalang hingga kemudian dibacakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu setelah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu nggih. Kalau dalam terma-terma kaum sufistik malah ada semacam politisasi doa. Kenapa? Politisasi doa. Dimana kalau di kalangan sufi doa itu tidak hanya ditutup dengan sholat, bahkan diawali dan diakhiri dengan sholawat, dikandung maksud supaya Allah tidak tega untuk tidak mengkabulkan doa. Karena kita sudah menyebut manusia yang paling dicintai. Ini sebentuk politisasi doa, tapi politisasi yang baik. Nggih, ada dasarnya. Namun itu dari syair Srengenge Nyoto. Kemudian ada kumpulan syair lagi-lagi dari Mbah Asnawi bertitel Sekar Melati. Masya Allah. Ada di antaranya syairnya seperti ini. Kapan wis sugih akeh donyane, akeh wedi marang patine. Kapan wis sugih akeh donyane, akeh wedi marang patine. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, nanti di akhir zaman umatku semakin banyak, tetapi semakin tidak berwibawa, semakin tidak ditakuti oleh orang lain, padahal jumlahnya semakin banyak. Tentu saja ini paradoksi yang luar biasa. Para sahabat pun terhenyak kaget. Mestinya logikanya semakin banyak umat semakin ditakuti. Tapi fakta, kira-kira seperti Belanda atau Jepang menghadapi bangsa kita tahun 45 dengan tahun 2023, kira-kira orang Jepang dengan orang Belanda lebih ngeri mana? Ngadepi wong Indonesia tahun 40 karo ngadepi wong Indonesia tahun 2023.
Saya yakin mereka tidak pernah lagi takut kepada kita. Lah kok nggak dijajah? Persoalannya sekarang jajah itu sudah nggak tren, itu aja. Kalau sebelum Perang Dunia Kedua namanya tren negara kuat itu superpower pasti menjajah. Tapi waktu itu kita tahu 350 tahun Belanda menjajah negeri ini tuh nggak berhasil. Kalau berhasil mestinya sudah nggak ada Republik Indonesia, padahal sudah 350 tahun. Kenapa? Padahal waktu itu umat Muhammad di Indonesia masih sedikit. Para sahabat bertanya, kemudian Rasulullah menjawab, karena ada wahan. Ada wahan. Wamal wahanu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Saya pengajian dimanapun, satu barang dagangan saya yang tidak pernah laku itu apa? Mari kita segera mati. Tidak pernah ada. Kita sudah berbicara berbui-bui, ma innal mauta haq wa innal qabra haq, nggih napa nggih? Tapi kinten-kinten sing rawuh mriki sapa sing kepengin mati cepet? Ndak ada. Ndak ada, sudah karahiyatul maut. Nah, Masya Allah. Jadi di sini Mbah Asnawi mengingatkan kepada kita, hubbud dunya wa karahiyatul maut adalah dua sejoli yang merusak kita. Dua sejoli yang merusak kita. Kapan wis sugih akeh bandane, akeh wedi marang patine. Pati mboten pati nggih. Pati. Niki hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kemudian yang menarik, Mbah Asnawi seolah-olah pakai teori, kalau dalam bahasanya Pak Mahfud MD, pembuktian terbalik. Mbah Asnawi menurut saya ini aneh. Kalau dalam bahasa kita yang paling lagi populer kan bahasanya Pak Mahfud MD, pembuktian terbalik. Maksudnya apa? Tidak perlu orang itu menuduh kamu korupsi atau tidak. Mana buktinya bahwa kamu korupsi? Ya pakainya begini, kalau gajimu sekian kok ternyata kamu punya harta sekian, ya itu namanya korupsi. Pembuktian terbalik. Nah ini ternyata digunakan oleh Mbah Asnawi untuk syair berikutnya. Masya Allah. Kita selama ini lebih banyak mendengar man tawaddo'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dini. Barang siapa menghormati orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 agamanya hilang. So, kalau sampai sini tuh sampai anget. Apa sampai ya kalau santri nakal, oh itu sebangsa ini kah? Idza qama dzakarur rajuli faqad dhahaba sulusa aqli. Paham nggih? Wis enggak usah diterjemah, enggak usah diterjemah. Jadi mengapa Bapak-bapak, saudara-saudara? Jadi kalau selama ini kita mendengar petuah-petuah, jangan menghormati orang karena kekayaannya. Di mana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, man atta dza maisaratin fatakhashsha alahu wa talaba ma fi yadihi dhahaba sulusa dinihi. Atau ini mumpung rada masih agak jauh, tahun 2024 lah, lumayan masih agak jauh. Man baya'a rajulan lidunyahu in a'ta radiya wa illam yu'ti sakhita. Nggih. Itu termasuk
salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok yang nanti di akhirat tidak akan diizinkan untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Betapapun dia ahli Quran, betapapun dia ahli sholat, ada 3 kelompok. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun azim. Di antara 3 kelompok itu adalah rajulun baya'a imaman, seseorang memilih pemimpin mereka, wakil-wakil mereka, tapi liduniyahu in akto nyobloso wa ilam yuti ora nyoblos. In akto nyobloso wa ilam yuti ora nyoblos. Haniku memang agama kita akan mudah hilang ketika kita tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu. Kita menghormati orang kaya semata-mata hanya karena kekayaannya. Tapi kita orang timur memang nggak enak ya. Dalam sebuah rapat RT, betapapun terlambat, kalau wong sugih ya diaturi ngarep nggih. Nggih napa nggih? Ora diaturi ya sedekahe ra metu nggo ngoten nggih. Insyaallah. Ya berarti kita hormatnya karena sodakohnya, bukan karena kekayaannya. Kita hormati karena akhlaknya. Bon. Jadi itu. Nah ini kenapa saya katakan Mbah Asnawi memakai cara berpikir terbalik. Karena kemudian Mbah Asnawi ngendikan setelah tadi, kapan wis sugih akeh bondone, bait berikutnya banjur nyepele marang bang sane kang ora padha mungguh donyane. Masya Allah, Nabi Yahya berhasil menguak rahasia, salah satu rahasia iblis. Suatu saat Nabi Yahya ketemu iblis. Terus iblis ditanya, "Ma fiyatika ya iblis?" Rahasia, nggak boleh tahu. Tapi dirayu oleh Nabi Isa, keluar jawaban. Ini satunya di tangan kananku madu, bukan billboard lagi. Di tangan kiriku debu, bukan racun, bukan racun. Di tangan kananku madu, di tangan kiriku debu. Karena sudah terlanjur terperangkap oleh perangkapnya Nabi Yahya, jadi iblis pun terperangkap oleh perangkapnya Nabi Yahya. Iblis kemudian menceritakan, madu ini aku oleskan kepada bibir siapapun yang sedang menggunjing, sehingga karenanya semakin gayeng gunjingan semakin manis di bibir. Mulane nek jenengan lagi rasan-rasan ngoten niku ndangake a'udzubillahi minasy. Terus begini. Di sini ini ada madu yang dioleskan oleh iblis. Believe or not, it is not my business, you know. Percaya atau tidak percaya bukan urusan saya. Tapi nampaknya kok madok nggih. Ini ceritanya Nabi ya. Ya, yang kedua, lah kalau debu ini apa? Debu ini aku taburkan ke wajah-wajah al-yatama wal fuqara wal masakin wal mustad'afin, sehingga mereka akan selalu kelihatan lusuh di hadapan orang-orang kaya, sehingga orang kaya enggan berkumpul dengan mereka. Bon cetha. Makanya banjur nyepele marang bong sone kang ora padha mungguh donyane. Jujur saja jenengan kaya, duduk-duduk bersebelahan dengan orang miskin, apalagi baru saja membersihkan selokan. Kira-kira mentolo napa mboten jenengan? Ra bakal.
banjur nyepele maring bangsane kang ora padha mungguh bandane. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya, ini tidak akan saya baca semua, sudah jam 11 ternyata. Ada begini. Lan kaprah maneh wong iki mongso, berarti Mbah Asnawi sudah melihat pada masa itu ada fenomena apa? Podo nyepele penggawean dosa. Bapak-bapak, saya hanya ingin mengaturkan satu fenomena sosial. Dulu ketika saya masih usia-usia sanawiyah, di suatu daerah agak jauh dari daerah kami, mohon maaf ada berita memalukan, terjadi perzinahan. Kalau dalam bahasa Arab, qamatid dunya walam taqud, ada kabar berzinahan di desa sana, beberapa desa sekitarnya goncang. Setiap kumpulan-kumpulan bisik-bisik astaghfirullahal innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Semua orang prihatin dengan kabar itu. Tapi sekarang mungkin belakang rumah terjadi sesuatu, nggih napa nggih. Dan kita semakin cuek, sing penting ora anakku. Tidak ada kontrol sosial. Kontrol sosial di sini setidaknya dimulai dari al-ingkar bil qalbi. Ingkar bil qalbi saja belum, kok sudah taghyirul munkar bil fentungan. Napa? Ampun disebut napa FPI nggih. Maka Mbah Asnawi coba lihat, nanging yen podo ngedoi cegah, mbon Budi wau, nanging yen podo ngedoi cegah, iku atine rumangsa gagah. Loh, pas niki. Kalau sudah taghyirul munkar, masya Allah, bangganya bukan main. Ini sudah dideteksi oleh Mbah Asnawi pada masa itu. Pada saat kontrol sosial semakin, itu tadi saya gambarannya. Dulu ada kabar perzinahan di desa sebelah kami. Beberapa desa sekitarnya prihatin seprihatin-prihatinnya. Orang berbisik-bisik, prihatin sampai berminggu-minggu. Akhirnya konon katanya si pelaku langsung hijrah ke negeri sebelah. Enggak kuat. Makanya konsep astagfirullahaladzim, al-bikru jildu mi'atin wa taghribu sanatin. Kalau zina itu masih yang ghairu muhson, menurut hadisnya yang pertama memang jildu mi'atin, dicambuk 100. Tapi wazada al-udul, rawi-rawi sekelas Imam Bukhari, Imam Muslim memberi tambahan. Tambahannya apa? Wa taghribu sanatin, dan diasingkan 1 tahun. Meskipun dalam diskursus perbandingan mazhab ini paling lemah karena secara keilmuan, secara fikir, secara fikir ziyadah itu tidak nasakh. Secara kaidah tambahan itu tidak bisa merubah. Jadi kalau hadis utama jildu mi'ah, ya hanya jildu mi'ah. Bagi yang memang mau taghribu sanah silakan, tapi tidak bisa untuk dipaksakan. Nah, para fuqaha seperti itu. Tapi tadi saya katakan tidak perlu kita berdebat bahsul masail. Orang saya ini LBM PBNU, mumet bahsul masail, cari-cari masalah. Nggih. Ternyata dengan kontrol sosial ingkal bil qalbi, di mana kita tidak menyepele penggawean dosa, tidak seperti yang disampaikan Mbah Asnawi,
lan akeh maneh wong ing iki mangsa padha nyepele penggawean dosa. Ingkar bil qalbi sudah tipis, kontrol sosial sudah tipis, tidak seperti yang saya gambarkan tadi. Sekitar tahun 80-an pelaku sudah tahu diri, mengasingkan diri, tidak perlu digerobyok rame-rame. Nah ini luar biasa. Tapi berangsur-angsur kemudian Mbak Asnawi menyatakan nanging yen padha nebi cegah iku atine rumangsa gagah. Sok banget orang yang katanya taghyirul mungkal, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi takbir. Nah begitu. Sudah pantas ya saya jadi dai mereka. Kontrol sosial. Jadi al-inkar bil qalbi sudah semakin tipis, sudah cuek. Apalagi kenakalan-kenakalan biasa. Misalnya saya masih ingat ketika usia SD sekali saya bolos. Tapi begitu ketemu tetangga saya gemetar. Baru tetangga, belum ketemu ayah sendiri. Padahal saya juga tahu tetangga saya nggak mungkin lapor ke ayah saya karena nggak berani juga. Tapi ini loh, dulu dengan sekarang sudah beda jauh. Bon, langsung kita fase-fase terakhir malam ini. Ada sairan seperti ini, Masya Allah, juga masih Mbah Asnawi. Ojo mengucap sun anak ratu lan podo mulya anak lan putu. Jangan berkata aku adalah anak si fulan, aku adalah keturunan si fulan. Masya Allah. Sayyidina Ali pernah berkata, kun ibna man syi'ta tapi waktasib adaban yuhnika mahmuduhu an nasabin. Kun ibna man syi'ta, silahkan Anda menjadi keturunannya siapa, tapi yang penting adalah waktasib adaban, carilah etika. Mau anaknya kiai siapa kalau tidak beretika. Kalau dalam Mau'izatul Mukminin yang barusan kita kaji bersama teman-teman di Tayu, Masya Allah, gambaran satwatullah, gambaran kekuasaan Allah itu begini. Ketika Allah memberlakukan hukum-hukumnya yang reguler, yang bukan mustasnayat, maka Allah tidak peduli siapapun. Buktinya Kan'an putra Nabi Nuh, istri Nabi Lot kanat minal ghabirin, tidak peduli. Abu Jahal, Abu Lahab paman Rasulullah, tidak peduli. Lagi dadi anake kiai wae kok wis adigang adigung adiguna. Apa ndak malu dengan Abu Nawas yang pernah bersenandung, wa man nasu illa halikun wa ibnu halikin. Manusia itu kan anaknya orang mati. Nggih napa nggih? Panjenengan putrane Kiai Fulan, apa meneh buyute Kiai Fulan, buyute panjenengan sampun kapundhut napa dereng? Sampun. Jadi wa manasu illa halikun wa ibnu halikin. Manusia itu adalah orang yang mati dan putranya orang mati. Maka untuk apa membangga-banggakan keturunan, apalagi sekedar pegawai dirjen pajak. Maka ini ada hadis innallaha yu'adzibus sittata bisittati. Allah akan menyiksa 6 orang akibat 6 perkara. Salah satunya adalah al-asobiyah, membangga-banggakan keturunan. Kula pancen buyute Mbah Asnawi ning kula isin nek ketemu wong
Kudus buyute Mbah Asnawi kok diapure kaya ngene. Mun estu niki mboten basa-basi. Kula ditimbali Yi Najib gak gara-gara katut-katut Mbah Asnawi ngoten mawon. Ora luweh. Keramat kan gandul, alhamdulillah. Mun niku. Terus malih wong tuwa akeh kang padha mulya, anake ina cilaka sia-sia. Mbah Asnawi menyindir fenomena feodalisme, terutama feodalisme pesantren. Nek wis Gus niku masya Allah, right or wrong is my Gus, kan begitu. Nggih napa mboten? Nggih. Alhamdulillah kami dikajen. Tapi sekarang sudah mulai agak pudar. Kami dikajen. Sekelas Mbah Sahal, segenerasi Mbah Sahal atau satu generasi di Mbah Sahal, ndak ada yang dipanggil Gus, Kak. Yang tahu kajen pasti tahu. Kalau nengnya dipanggil Yu. Iya, itu ajaran kami. Karena ini hati-hati. Pemenang itu sampai ada persatuan para IGGI, Ikatan Gus-Gus Indonesia. Nah ini ngeri sekali ini. Terus nggopo? Nggih wong malaikat mungkar nakir ora takon jenengmu apa nek jenenge Pak Amu. Lak ngoten nggih. Lak man robuka man abuka lah mboten to. Nggih. Niku fenomena feodalisme ini harus ya, tetapi begini ya, fenomena feodalisme juga jangan digebyauh mesti buruk, enggak. Fenomena feodalisme kalau dari arah santri adalah sebentuk penghormatan. Santrinya enggak salah, yang salah Gusnya. Santri ngormati Gus niku seneng. Bahkan di banyak tempat itu masyarakat ngurmati kiai seneng, sampai merelakan putrinya diwayohno. Monggo yai putri kula jenengan barokai. Lah aku wis papat nggih sing tuwa nggih dipegat yai. Niki masyarakatnya enggak salah, masyarakatnya ulul albab. Masyarakatnya napa? Ulul albab, mencari berkah. Cuman kalau yang dicari, diminta berkahnya kok wow, it's amazing, you know. Makanya alhamdulillah kita tidak seperti itu, nggih. Nggih. Laisal fata may yaqulu kana abi innal fata may yaqulu ha anadha. Apalagi diingatkan oleh Mbah Asnawi, mikir maring sebab mulyane wong tuwa kaya apa lakune. Kalau kita kebetulan keturunan orang-orang mulia, yang kita tiru adalah kemuliaannya, perilakunya. Tapi ya begitu, kiai-kiai dulu itu seperti abahnya. Tapi kalau Gus-Gus sekarang tidak banyak yang seperti abahnya. Niku ngoten. Lah aku ngritik Gus, wong aku ya Gus dhewe kok. Diamuk Gus dak lah. Nggih, ditokno kok ngene IGGI ya alhamdulillah. Yang terakhir nggih, mun dalu. Aneh sekali. Tapi ini bonus, tidak ada kaitannya dengan ilmu. Oh, langsung saya matur nggih. Ini tidak ada kaitannya dengan ilmu, sama sekali tidak ada kaitannya dengan ilmu. Dan kalau saya memahaminya salah, ini bukan salah Mbah Asnawi, tapi salah buyute. Mbah Asnawi hanya satu bait saja. Anakku lanang ojo dong rokok, ojo susuran anakku wedok. Tapi khusus masalah susuran kemudian ditambah Mbah Asnawi dengan berbait-bait. Mundak cangkeme penceng lan perot, susure
nglewer metu mecotot. Padha ngiloa wong kang susuran, yen weruh marang raine bakal heran. Cangkem pipine owah rupane ora nyenengke marang atine. Kewes lan denes denes ta napa niki anyenengake bareng susuran anggede ngake. Yang dibahas tuntas oleh Mbah Asnawi hanya susuran, bukan rokok. Alhamdulillah. Karena konon cerita yang saya dapatkan, sanadnya yang saya dapatkan, beliau merokok. Tidak seperti mbah kami, Mbah Soleh Tayu. Pernah saya matur ketika di Bendan, ya. Jadi menantunya Mbah Asnawi itu mbah kami, Mbah Soleh. Mbah Soleh itu mengharamkan rokok, haram betul. Wah, Masya Allah. Tapi memperbolehkan kepiting. Kalau Mbah Asnawi mengharamkan kepiting tapi memperbolehkan rokok. Menantu dan pertua ini suka sering garap-garapan. Kalau Mbah Asnawi tindak tayu disuguhi kepiting. Tapi kalau Mbah Soleh sowan ke Bendan disuguhi rokok. Demikian wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah.